topik, menyingkap isu, mengungkap fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi, serta pemirsa channel YouTube Lintas Topik. Hari ini kita ketemu lagi untuk membahas hal-hal viral, hal-hal yang urgent bersama narasumber yang kredibel. Kita tahu bahwa ada sebuah jokes ketika kita naik mobil travel atau mobil pribadi ya. Kalau kita masih bisa tidur, itu berarti kita masih ada di wilayah Magelang. Tapi begitu terbangun, grudak, wah itu berarti sudah dimasuk Wonosobo. Ini joke yang sudah lama banget tapi masih relevan. Nah, senyap dan itu kita mengundang narasumber yang kompeten untuk membahas masalah ini. Beliau Mas Nurudin Ardianto, Kepala DPU PR Kabupaten Wonosobo. Assalamualaikum Mas Ardin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus. Masih gebrunjal jalanan. Lah itu, saya langsung protes pertama. Ini udah mulai mencoba. Itu, aduh. Kalau saya ngomong dengan pihak lain nanti dikira hoax fitnah. Nah ini kebetulan saya udah langsung tahu juragani jalan Wonosobo gitu kan. Mas, apa kabar jalanan Wonosobo wis gini? Ya, alhamdulillah jalannya baik-baik. Meskipun ada yang gemerunjal. Ya, karena memang dari 956 km jalan kabupaten itu belum seluruhnya ditangani secara tuntas. Tuntas itu dalam kondisi mantap. Nah, kondisi mantapnya baru di angka 70% hari 70% dari 900-an kilometer berarti berapa tuh? Iya, sekitar 700 kurang dikit ya. Berarti yang 300 kilometer itu masih belum mantap. Yang gerunjal-gerunjal tadi ya ada di 30%. Nah, tadi kalau travel dari Jogja itu kan joknya gitu dulu. Mungkin zaman kuliah jenengan itu zaman dulu, makanya zaman sekarang enggak. Tapi ya memang belum semuanya. Jadi kalau dari arah Borobudur masuk ke Wonosobo halus, Mas. Malah halus, yang halus itu masuk Wonosobo. Tapi nanti yang halus itu jalan kabupaten malah. Tapi begitu masuk jalan provinsi itu ada pertigaan Kaliangkrik. Itu gerunjal-gerunjal sedikit. Tapi insya Allah tahun ini ditangani juga. Kemarin kami sudah dapat informasi dari provinsi, dari teman-teman DPRD provinsi yang tahun ini insya Allah jadi alusnya dari tadi yang masuk Wonosobo sampai jalan provinsi Kertek insya Allah mulus. Gitu. Yeah. Disiapkan budget berapa, Mas? Yang itu dari provinsi kemarin kalau nggak salah di angka 6 miliar kalau tidak salah. Mas, kategori atau klasifikasi jalan yang masuk kategori jalan kabupaten itu yang seperti apa? Nah, jalan kabupaten itu sekarang yang gampang dulu ya. Jalan nasional, jalan provinsi dulu. Jadi kita memiliki jalan nasional itu dari Sawangan terus masuk Kota Wonosobo lewat Jalan Ayani, Jalan Es Parman sampai Kertek sampai ke arah Temanggung. Ya, Kledung. Itu jalan nasional. Kemudian jalan provinsi dari Purworejo sampai Kertek. Kemudian dari tadi pertigaan Kaliangkrik sampai pertigaan yang di Selinto itu ya. Sepuran itu jalan provinsi. Kemudian yang satu lagi ruas dari Wonosobo Dieng itu dimulai dari pertigaan Andong Sili. Oh, base camp itu dulu ya? Ya, pertigaan Andong Sili sampai Dieng itu jalan provinsi. Selain itu jalan kabupaten dan jalan desa tentunya. Jadi tadi jalan provinsi jelas, jalan nasional jelas, di luar itu jalan kabupaten dan jalan desa. Oh iya. Lah jalan kabupatennya 956 km. Jadi ya kira-kira dari sini dari Jakarta Surabaya balik lagi. Jakarta Surabaya kan sekitar 500 sekian kilo. Nah, itu balik lagi itu jalan kabupaten panjangnya segitu. Tapi dipondek-pondek dengan wilayah 15 kecamatan tadi, itu ya. Ya, menghubungkan seluruh desa, kemudian antar desa antar kecamatan, totalnya 956 km. Nah, itu terdiri dari jalan aspal, ada yang masih jalan rola, ada beberapa masih jalan tanah tetapi berstatus jalan kabupaten.
Ada juga yang tanah. Ada, tapi tidak banyak. Oh gitu. Itu karena usulan, kemudian usulkan dari desa ke jalan kabupaten ya. Tapi sampai hari ini masih tanah, tapi tinggal sedikit. Kalau yang jalan provinsi sama nasional bukan kewenangan jenengan kalau misalnya ada kerusakan ya? Secara kewenangan menjadi kewenangan nasional maupun provinsi. Tetapi tentunya kami, di antara kami provinsi nasional itu selalu berkomunikasi koordinasi. Jadi kalau ada masyarakat yang melaporkan jalan nasional yang berlubang, ya saya akan teruskan ke teman-teman di Bina Marga, Kementerian PUPR, Balai Jalan Nasional. Kalau yang jalan provinsi ya akan saya sampaikan ke Balai Pengelola Teknis Jalan Provinsi yang kantornya itu kalau di sini ada di sebelah utara Golkar itu ya. Golkar. Ya. Oh gitu. Nah Mas, berapa sih sebetulnya anggaran? Kenapa kayaknya di masyarakat jalan-jalan kabupaten ini masih banyak yang berlubang-lubang, artinya belum mulus seperti harapan ya, gitu kan? 30% tadi. Anggarannya kok? Anggarannya kok, iya. Ya, anggarannya per tahun itu tidak pasti ya. Saya coba buka data ini. Data dari 2021, 2022 dan 2023. Nah, anggaran tahun 2021 97 miliar. 2022 188 miliar. 2023 160 miliar. Itu terdiri dari sumber APBD, ada bantuan keuangan provinsi, ada dana alokasi khusus dan ada waktu itu program hibah jalan daerah. Itu 3 tahun berturut-turutnya seperti itu. 2021, 2022, 2023. Kemudian di 2024 mengalami penurunan lagi, hanya sekitar di angka 100. Nah 2025 ini pangkas. Masih ada, tinggal separuhnya ya sekitar 50. Tinggal separuhnya. Tinggal 50 sekian miliar. Oh. Nah, itulah gambaran kondisi anggaran yang ada hari ini. Dengan panjang 956 km. Angka Mas yang tadi disampaikan di 2025 ini kan dipotong separuh, 50% ya penurunannya. Ya ada. Itu untuk jalan atau untuk yang lain? Untuk jalan aja, itu sekitar tersisa sekitar 50-an. Kalau jumlah seperti itu, berapa kilometer yang bisa ditangani? Ya, jadi penanganan jalan kan ada pembangunan, ada peningkatan, ada pemeliharaan. Kalau normal kita melakukan pemeliharaan, pembangunan, peningkatan sama pemeliharaan saja per kilo itu setidaknya kita butuh anggaran 2 miliar. Kalau semua harus mulus tadi. Ya, spek yang bagus itu ya. Wah, 2 miliar setidaknya. Jadi kalau ada tadi 30% dari 700. Jadi dari 956 ya sekitar angka 300 ya berarti kita butuh anggaran 600 miliar lah. Itu untuk jalan ya? Ya. Untuk jalan ya memang infrastruktur adalah sektor yang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Ya, itu kan ya urgent juga Mas. Saya melihatnya seperti ini. Kalau kilas balik bisa nggak memungkinkan kalau Wonosobo ini lebih fokus dengan penataan infrastruktur. Asumsinya ketika infrastruktur ini tertata rapi, mulus sampai ke pedalaman, sektor-sektor yang lain juga bisa untuk terdongkrak. Ya, jadi begini Mas. Misalnya kita bicara 3 tahun yang lalu ya, bahwa sektor yang menjadi unggulan kita tadi juga pariwisata, agrobisnis. Maka 3 tahun lalu kita lebih pada pariwisatanya. Maka jalan dari tadi yang kita tangani tidak hanya jalan kabupaten, jalan provinsi dari Purworejo. Kenapa dari Purworejo? Karena kita ada bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo ya. Di Kulon Progo. Kemudian ada Borobudur. Ini adalah pintu-pintu gerbang wisatawan masuk Wonosobo. Maka dari 2021 tadi kita tidak hanya jalan kabupaten berkoordinasi dengan jalan provinsi,
termasuk didukung oleh pemerintah pusat melalui program hibah jalan daerah tadi membenahi dari YIA tadi sampai Dieng. Kemudian dari Borobudur sampai Dieng masih tersisa yang sebagian tadi yang Kalianggrek ke sini. Kemudian dari Kali Kajar Kerdek itu masih agak goyang-goyang. Tapi selain itu kan kita sudah rasakan yang Mulus Puran itu dulu seperti apa sebelum 2021. Setelah 2021 2023 itu juga mulus. Itu bagian dari bagaimana kita memperbaiki infrastruktur pariwisata ke Dieng. Kemudian di Dieng saya kira hari ini jalan semuanya hampir di atas 80% kondisi mantap untuk akses pariwisata, kecuali beberapa titik yang menjadi tantangan kita di ruas Rakai Panangkaran, Tanjakan, Sikarim. Itu kan nggak recommended. Nah, hari ini belum ideal secara geometrik jalan belum ideal karena kita tantangan alamnya begitu. Ya sebenarnya tidak hanya Tanjakan Sikarim ya. Misalnya kita ada Kelok 9, ada tanjakan yang ekstrim ya. Ekstrim itu yang anunya rame itu, YouTube-nya rame, masa Tanjakan. Nah, itu kan jalan-jalan ekstrim juga. Tetapi karena memang kondisi geografisnya seperti itu, ya mau tidak mau, kemudian tadi ada penjaganya, ada masih sering terjadi. Tetapi karena itu akses yang ada, ya tetap digunakan oleh jalan nasional. Itu contoh yang nasional ya. Nah, kita punya satu tadi Tanjakan Sikarim yang hari ini juga kalau ada wisatawan naik itu ada teman-teman kita bantu untuk menjaga, untuk joki kadang-kadang lah. Itu bagian dari ya cara yang hari ini bisa kita lakukan untuk mengatasi tantangan ekstrim itu. Meskipun di kami perencanaan untuk ideal sudah ada, misalnya membangun tikungan yang spiral, jadi seperti obat nyamuk lah, kita putar. Kita sudah mendesain alternatif yang lain, misalnya menyeberang dulu ke arah bukit yang sebelahnya, kemudian cari geometrik yang lebih bagus. Desain kita sudah ada, tetapi duitnya yang belum ada. Ke masalah ke ini ya, budgetingnya itu kan. Budgeting. Tapi sekali lagi itu beberapa yang tantangan yang ke arah Dieng tidak terlalu menurut saya tidak terlalu mengecewakan hari ini. Bahkan sudah kita mulai dari Campur Sari menuju Watu Malang. Itu jalannya juga yang jalan anyar kemarin itu yang di jalan beton itu ya. Itu kurang beberapa segmen yang belum kita selesaikan. Tetapi hari ini menuju pariwisata Dieng sebenarnya dalam 3 tahun ini kita dorong, kejar untuk itu. Tujuannya apa? Untuk bisa meningkatkan, memberikan pelayanan kepada wisata. Di sisi lain teman-teman pariwisata melakukan promosi, event-event, infrastrukturnya kita dukung, dan alhamdulillah hasilnya hari ini menurut saya dan saya kira harus diamini bahwa hari ini sektor pariwisata kita menjadi sektor unggulan yang dalam 3 tahun tadi pasca Covid ke sini trennya kan naiknya luar biasa. Kalau tadi arah Dieng kemantapannya udah lumayan bagus ya, dan kita lihat memang mulus gitu kan. Persoalannya ketika long weekend yang terjadi rutin masih terjadi kemacetan panjang. Saya melihatnya karena mungkin belum ada jalan-jalan alternatif. Sementara alternatif yang ada disampaikan Mas Adin tadi Sikarim juga belum recommended. Itu gimana Mas pemecahannya? Mari kita kilas balik melihat misalnya Puncak. Puncak pada hari biasa juga perjalanannya lancar. Padahal ya sudah lebar ya. Tapi begitu long weekend. Nah, ini memang daya tampung yang keluar dari harian rata-ratanya kan bisa peningkatan 2 sampai 3 kali bahkan 4 kali lipat. Kemudian pada saat mudik, ini kan memang volume jalannya di luar daya tampungnya. Nah, itu saya kira juga bagian dari tantangan kita lah. Tantangan tadi kondisi jalan yang ada masih terbatas lebarnya. Kemudian
rezekinya hari ini, pengunjungnya banyak. Nah ini tentunya ya tidak mungkin kemudian karena tadi kunjungan itu serta-merta kita lebarkan. Nah tentunya butuh waktu untuk melakukan itu dan studi-studi lain. Tentunya kita berharap bahwa Dieng ini, pariwisata Dieng akan terus meningkat. Nah tentunya nanti ketika terjadi peningkatan, syukur-syukur macetnya tiap hari Mas, artinya pengunjungnya banyak. Kreditnya di situ ya. Nah, semakin kredit semakin ramai ya. Itu nanti kan yang namanya perencanaan kan tidak berhenti. Artinya kita kaji, kalau memang hari ini hanya akhir pekan atau pada peak season saja atau sudah pada tiap akhir pekan, maka kan kita analisa, ini sudah daya tampungnya kurang. Maka tantangan kita segera misalnya Rakai Panangkaran tadi yang melandi ke atas kita buka. Kemudian hari ini juga sejak tahun lalu sudah dari Menjer sampai Jengkol Garung kita buka jalan baru. Ini sudah sampai panjang 2 km jembatan sudah, tahun ini nanti dilanjutkan, tahun ini tembus. Itu bagian cara kita juga memberikan jalan-jalan alternatif menuju tempat pariwisata Dieng, Menjer, kemudian Sembungan. Ini kan beberapa Sikarim tadi titik-titik. Nah ini dari sisi infrastruktur lihat, kemudian nanti tentunya rekayasa lalu lintasnya juga kita lakukan. Oke, gitu kan. Nah Mas, kalau kita melihat tadi kan nggak serta merta nambahi lebar jalan ketika long weekend macet total, terus peak season mungkin lebaran ataupun libur akhir tahun juga macet total. Selalu ada analisa-analisa seperti itu. Sekarang langkah-langkah yang ditempuh seperti apa? Tadi untuk jalan kabupaten kami menyiapkan beberapa ruas. Tadi misalnya dari Menjer ke Jengkol Garung. Kemudian dari Kuripan Garung ke arah jalan Lingkar Utara Kertek ini secara bertahap sudah kita mulai, artinya sudah dilakukan tidak hanya peningkatan tapi pembangunan ya, jalan anyar ini sudah kita lakukan untuk mengatasi tadi kemacetan tadi, juga sekaligus menambah destinasi wisata. Hari ini misalnya di Garung ada destinasi wisata yang bisa dihubungkan dengan Dieng adalah Telaga Menjer tadi sudah. Yang lain yang ini Paralayang. Oh, Lengkong. Nah, ini yang nanti dari Kuripan sampai Lengkong ini tersedia juga ruas jalan kabupaten yang bisa dilalui wisata. Sehingga daya tampung ini yang jalan provinsi juga terbagi pada beberapa ruas jalan kabupaten, sekaligus tadi munculnya destinasi-destinasi baru di bawah Dieng. Tidak hanya Menjer tetapi sekarang bergerak ke beberapa titik yang potensi wisatanya. Kalau kita Wonosobo hari ini lihat Wonosobo hari ini di sudut manapun kan jadi tempat-tempat wisata ya. Tempat wisata. Spot-spot itu ya. Spotnya itu menarik semua gitu. Saya kok melihat gini, ini bebannya Mas Adin berat banget ya. PU-nya kayaknya. Saya kira kalau saya tidak menjadi beban, tugas kami ya seperti itu. Artinya hari ini daya tampung seperti apa, ada tren peningkatan itu ya tugas kami Bapeda perencanaan untuk membaca perubahan-perubahan dinamika yang terjadi di masyarakat. Disitulah pembangunan tidak berhenti pada jangankan membangun wilayah ya. Kalau kita membangun rumah saja, misalnya pada saat kita berdua kita hanya butuh kamar misalnya di rumah 1 kamar dan 1 kamar untuk tamu misalnya. Tapi kalau anaknya tambah kamar lagi. Iya, nambah kamar lagi. Sama dengan membangun wilayah kan seperti itu. Ketika daya tampungnya berkurang, maka perlu adanya pengembangan dalam pembangunan itu. Nah, itu tugas kami ya di situ. Tidak kemudian ya kalau misalnya jalan bagus semua tugas selesai, tidak. Pasti ada dinamika perubahan yang harus kita baca, kita analisa untuk menyusun perencanaan baru. Saya kira itu. Di awal tadi saya ngomong bahwa pariwisata dan agrobisnis itu kan menjadi motor pendapatan daerah sesuai dengan RPJMD itu kan.
Mas, ada pendapat bahwa jalan-jalan kabupaten itu lebarnya kok belum memenuhi ya, terutama yang mungkin agak di pedalaman. Belum ada berapa? 6 meternya kurang dengan bahu jalan. Kemudian saluran airnya, kenapa nggak dibuat sebuah sistem yang terintegrasi dalam pembangunan seperti itu? Itu sekali lagi kita melihatnya 3-4 tahun ini yang sudah dilakukan dan sebelumnya. Ya kalau lihat jalan-jalan yang sudah ditangani dalam 3 tahun ini, maka lebar jalannya juga semakin lebar. Tadi ditandai dengan ini khas sekali kalau yang 3 tahun dibangun ini khas sekali di periode 1 Pak Afif itu, bahwa jalan aspal kanan kiri ada beton. Iya, ada beton. Nah, maka di ruas-ruas jalan itu ini juga model perencanaan yang berubah dalam 3 tahun terakhir ini. Pasti bahu jalannya sudah beton, kemudian saluran kanan kiri juga kita sediakan. Nah itu belum seluruhnya, kan belum, tadi baru yang kita lakukan di 3 tahun ini. Tapi secara bertahap, secara tadi mencermati kebutuhan tadi dinamika lebar, setidaknya tadi bahu jalan sudah dibeton sehingga berpapasan. Sekali lagi karena tantangan kita, misalnya kita Wonosobo Watumalang, tidak mungkin kita melebarkan. Ya, karena kondisi keterbatasan lahannya seperti itu ya. Geografisnya seperti itu. Di beberapa titik yang memungkinkan kita lebarkan, misalnya di Wonosobo Watumalang aja ya, ada bukit. Maka secara bertahap kita hari ini masyarakat Watumalang juga, tidak hanya masyarakat Watumalang, masyarakat kita secara keseluruhan hari ini, Mas. Ini modal sosial yang saya merasa bersyukur diberi amanah di PU itu ya. Pelebaran jalan yang kita lakukan di seluruh ruas Wonosobo itu tidak ada yang ganti rugi. Masuk Mas? Tidak ada yang itu? Free. Masyarakat memberikan kontribusinya, mengikhlaskan 1 bisa 2 meter tanahnya untuk pelebaran jalan. Bisa disebutkan di mana kira-kira? Mana? Dari Garung sampai Sembungan yang Rakai Sikarim tadi. Free itu itu hampir 500 bidang. Padahal daerah atas itu kan nilai tanah tinggi juga kan? Nah, karena masyarakat menyadari ketika jalannya semakin lebar, tadi wisata semakin tinggi, otomatis harga tanahnya kan juga naik. Nah. Hari ini kita punya modal sosial itu. Jadi bahkan ini yang terakhir di ruas Telok Gonjengkol tadi yang saya sebutkan, dari Menjer ke arah jalan provinsi, ini juga ada yang bukan hanya pelebaran, buka jalan tanpa ganti rugi juga. Berarti pembebasan tanah itu juga tanpa biaya? Tanpa biaya. Itu modal sosial yang kita miliki di Wonosobo. Sesarangan bangun Wonosobo itu real. Itu menjadi sebuah implementasi dari kebijakan bupati ya gitu ya. Ya, jadi masyarakat tadi menyadari bahwa jalannya terlalu sempit. Kalau butuh pelebaran dengan ikhlas. Ya tentunya kami juga berupaya memberikan stimulan atau reward kepada masyarakat. Misalnya tadinya belum bersertifikat tanahnya, maka kebijakan kami untuk mendampingi, memfasilitasi masyarakat untuk bisa mensertifikatkan tanahnya yang tadi kita lewati jalan, diukur ulang, karena setelah itu tentunya berkurang, PBB-nya juga luasannya berkurang. Nah ini kita fasilitasi sampai tataran administrasinya seperti itu. Kami sudah melakukan ini dari tadi 2020 sampai ke sini kita timbal baliknya dari Pemda seperti itu ya? Iya, kami PU melakukan itu, pendampingan itu. Mas Adin, kalau kita bicara pariwisata dengan mempersiapkan infrastrukturnya yang lumayan bagus gitu kan, ada juga kan nantinya ekses. Kita lihat nih, kita udah masuk jenengan mancing pariwisata ya, kalau pariwisata atau homestay Mas. Ya Allah, kayak gitu sekarang banyak banget lahan-lahan yang ditumbuhi homestay. Reviewnya seperti apa sih sebetulnya? Pernah nggak melakukan review itu? Ya, tentunya ini juga sekali lagi bagian dari proses impact. Impact itu bisa positif, bisa negatif. Kalau itu negatif apa positif?
menurut saya juga ada positifnya, ada negatifnya. Misalnya hari ini ketika wisata meningkat, kunjungan wisata meningkat di semua titik itu indah, ya. Sehingga masyarakat bangun homestay, bangun objek di mana-mana. Nah, ini yang kemudian tantangan berikutnya. Sekali lagi, tantangan berikutnya kita tidak mungkin berhenti berpikir, mendesain, misalnya di rencana tata ruang wilayah. Hari ini kami dihadapkan pada perubahan fungsi lahan dari yang semula hanya pertanian, yang hari ini kemudian menjadi homestay misalnya atau objek wisata. Nah di situ memang di RT RW ada ketentuan. Perubahan fungsi lahan diperbolehkan sepanjang dengan koefisien dasar bangunan tertentu. Misalnya di lahan hortikultura yang tadinya untuk pertanian bisa dilakukan pembangunan tapi maksimal sebesar 60%. Misalnya. Maksimal 60% luasan yang bisa dibangun homestay. Ya, bisa dimungkinkan terjadi itu. Kemudian hari ini yang tantangan kami tadi harusnya dimungkinkan tadi, tetapi hari ini yang terjadi masyarakat kita ya mohon maaf, ini kami balik ke kami sendiri yang mungkin kurang sosialisasi. Makanya forum ini kesempatan juga untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa betul itu tanah panjenengan, betul itu hak milik panjenengan. Tetapi undang-undang peraturan yang ada ketika ada membangun, ketika ada rencana membangun, masyarakat membangun ini ya mengajukan perizinan. Nah di perizinan itu dari tata ruang mengajukan. Hari ini ada MPP, mau pelayanan publik. Di situ semua bisa diurus dari tata ruangnya, nanti perizinan bangunannya sampai pada sertifikat layak fungsi. Lah hari ini kesadaran masyarakat untuk itu belum. Ini yang tantangan bagi kami untuk ya hari ini sejak awal tahun ini memang kami sudah mulai melakukan fokusnya di kawasan wisata Menjer misalnya. Kemarin sudah dilakukan pembinaan juga, sekarang sedang berproses dan di situ juga terjadi beberapa dinamika, sudah terlanjur dibangun, tapi secara tata ruang itu tidak diperbolehkan dibangun. Ini yang terjadi dinamika pemanfaatan ruang kita hari ini itu. Nah tentunya kita juga melakukan tindakan-tindakan yang tidak serta-merta bongkar, tidak, tetapi kemudian kita lihat bagaimana risikonya, bagaimana pengaruhnya terhadap daya dukung lingkungan, terhadap ruang yang ada. Lah ini tentunya kita terus kaji karena tata ruang juga suatu yang juga dimungkinkan perubahan-perubahan dalam periode tertentu. Masanya 20 tahun, tetapi setiap 5 tahun ada revisi-revisi yang tentunya tidak prinsip. Nah ini yang juga sekali lagi kami, saya dan teman-teman di pemerintah daerah tentunya tidak bisa berhenti pada perencanaan hari ini, tetapi ada dinamika apa ya kita kaji dampaknya, kita keseimbangan lingkungannya, kemudian muncullah perencanaan entah rencana tata ruang atau rencana detailnya yang sesuai dengan kondisi hari ini. Saya tadi sebenarnya mau nanya, biasanya kan lu lemah-lemah aku dewi kok dilarang, itu kan? Itu yang kadang-kadang biasanya gitu kan? Nah ya, kok nggak boleh? Iya. Saya beli. Nah, kecolongan nggak sih sebetulnya PU? Saya tidak ingin kecolongan kan rasanya gimana ya? Ada pengawasan. Ya. Bukan masalah pengawasan dan tidak pengawasan. Sekarang pengawasan ya kecepatan masyarakat ternyata lebih cepat. Hari ini kadang-kadang kita semangat masyarakat untuk menangkap peluang itu jauh lebih cepat daripada kemampuan kami untuk melakukan pengawasan. Sebenarnya setiap bulan setidaknya saya menandatangani surat teguran ya minimal 30 surat teguran untuk pembangunan yang tidak berizin.
tim kami setiap hari bergerak. Ada penilai bangunan yang melihat misalnya ada pasir, dicek ini sudah berizin belum. Kalau belum kita akan suratin untuk segera. Cuma kecepatannya tadi ternyata ya biasanya fokus di kota ini dulu. Nah ini sudah mulai bergeser tadi di wilayah-wilayah cepat tumbuh tadi, terutama di kawasan Dieng ini. Sangat cepat tumbuh. Seberapa urgent masalahnya sebetulnya ketika di lingkungan lahan-lahan yang tadinya dipakai untuk bercocok tanam, untuk produksi, sekarang justru ditanami homestay gitu loh. Nah, tadi keseimbangan alam saya kira juga perlu kita analisis, kita hitung lagi. Kalau dulu permasalahan di kawasan Dieng ini adalah misalnya budidaya kentang itu yang menyebabkan sedimen. Erosi itu kan. Nah, kemudian waktu itu saya dan teman-teman nyusun roadmap, ini harus ada sumber ekonomi lain selain kentang. Maka potensinya adalah wisata. Nah hari ini ternyata ini juga saya sering ajak guyon teman-teman bahwa ini loh dinamika yang kita sukses roadmap kita memberi alternatif. Kentangnya udah ditanam, tapi lahannya ditanduri itu ya. Tanduri homestay. Nah ini yang kemudian juga sekali lagi ya kami mengkaji. Nah tentunya masyarakat juga harus paham bahwa kita semua tentunya ingin bahwa potensi yang kita miliki sumber daya alam yang dianugerahkan kawasan Dieng ini luar biasa. Allah menganugerahkan kawasan Dieng ini nggak ada matinya. Bagaimana jayanya kentang, Dieng ini juga luar biasa. Kentangnya sebenarnya kentang dalam 15 tahun terakhir ini kan mengalami penurunan. Produktivitas sudah jauh banget. Produktivitas jauh, tetapi pariwisatanya. Jadi ini yang harus disadari kita semua masyarakat, Pak. Dieng itu sebenarnya diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Karena itu mari kita jaga sama-sama, menjaga tentunya dengan tadi tata kelola. Tata kelola itu adalah kemudian muncullah rencana-rencana tadi. Kalau semua berpikir bahwa weku punya ini otoritas pemilik ya. Otoritas pemilik tidak punya kesadaran bahwa kesalahan kita dalam mengelola milik kita. Ya kalau 1 orang, tapi kalau 10 orang, 100 orang ini akan menyebabkan dampak luar biasa terhadap daya dukung lingkungan. Nah ini kita sadari bersama. Kita perlu untuk. Kalau seperti itu, tadi paling tidak setiap bulan berapa? 30-an yang ditegur. Ya. Follow up-nya hanya teguran batas kertas atau ada sanksi-sanksinya, Mas? Ya. Hari ini pada proses belum berizin, kemudian kita tegur, tentunya mengajukan perizinan. Mengajukan perizinan lah, di dalam proses perizinan ini ya ini juga yang kadang-kadang masyarakat kita masih mengeluh terlalu lama misalnya perizinan, padahal aturannya memang ada bahwa sekian hari. Nah ini yang tadi bagian dari proses kita untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan, kegiatan pembangunan yang dilakukan masyarakat itu sudah sesuai dengan ketentuan. Misalnya tadi ketentuannya 60 boleh dibangun, 40 tidak dibangun. Maka ketika terlanjur sudah dibangun nih 70, yang 10 ya kita berharap masyarakat bisa menyesuaikan. Tapi kemudian tidak tiba-tiba sanksi harus bongkar, tidak. Kita memberi kesempatan. Kita mengizinkan yang 60, yang 10 tolong secara bertahap untuk ruang terbuka ya. Dibongkar. Oh, dibongkarnya. Ya. Hal-hal begitu kami lakukan, tidak serta-merta bongkar. Saya kira mereka sudah melakukan itu belum? Beberapa kasus sudah terjadi itu. Ketika kami hanya mengizinkan sebagian, yang secara bertahap nanti dilakukan penyesuaian oleh pemiliknya. Kondisi yang paling parah di mana, Mas? Maksudnya, di Menjer atau di Dieng sekarang? Hari ini ya parah apanya? Ya artinya dalam hal pelanggaran tata ruang. Terus kami belum menghitung secara keseluruhan mana yang melanggar, mana yang tidak. Masih identifikasi. Dimulai dari Menjer sudah berapa kali. Minggu ini juga akan kita undang lagi pemilik-pemilik
objek wisata villa di Menjer, kawasan Menjer ini untuk kemarin sudah melakukan proses perizinan, tetapi lagi-lagi tadi bahwa karena sudah terlanjur dibangun, maka ada beberapa yang tidak sesuai dengan tata ruang yang ada. Kami tentunya ingin aturan ini berjalan sebagaimana mestinya, tetapi hari ini juga objek-objek tersebut menjadi salah satu destinasi unggulan di Wonosobo yang menggerakkan ekonomi masyarakat yang lain. Nah ini kan perlu kebijakan, tidak serta-merta, kecuali pelanggarannya fatal. Ya sudah fatal. Jangan-jangan nanti kalah dengan ini pertimbangan ekonomis, Mas. Ya karena ini menjadi destinasi yang memberikan hasil bagi daerah. Oke lah, ada sikap permisif dari Pemda. Ya, kan kita bisa menghitung sebenarnya daya dukung lingkungannya seperti apa. Kalau kemudian masih tidak mengganggu daya dukung lingkungan, saya kira ya kita bisa lakukan. Masih batas toleransi ya. Masih toleransi. Kita kan masih bisa hitung-hitungan, menganalisa. Ya tugas kami di Pemda, ada saya misalnya ilmu sipil, ada yang punya ilmu lingkungan, ada yang perencanaan wilayah, ekonomi. Nah ini kan bagaimana bersinergi menghitung sesuai dasar keilmuannya untuk bisa merumuskan perencanaan yang tidak hanya untuk kebutuhan hari ini tapi berkelanjutan. Kita tentunya ingin bahwa Dieng ini, ramenya Dieng juga akan terus. Ada trickle down efek itu semua pihak ya. Ya. Oke, Mas Adin, diakui tidak bisnis homestay sekarang bisnis paling legit. Berapa waktu kita ke atas, mungkin berapa waktu kemudian muncul lagi bangunan baru. Nah ini yang tadi Jenderal katakan, mereka kecepatannya luar biasa dibandingkan dengan pengawasan mungkin saya suka itu dari yang dilakukan oleh pihak DPU gitu. Iya Mas, untuk membatasi penambahan homestay khususnya di ruang-ruang yang memang sebetulnya nggak diperbolehkan. Ya, tadi saya sudah sampaikan sejak Januari ini dimulai dari kawasan Menjer, kemudian nanti di kawasan Dieng. Ini sudah terus kami lakukan tadi penilik bangunan kami, terus ada pembangunan baru juga kita cek. Dan ini tentunya butuh kesadaran dari masyarakat untuk melakukan itu. Ada moratorium nggak? Saya kira sulit ya. Kita ini bukan masalah sulit dan tidak. Hari ini istilah moratorium kayaknya belum saatnya muncul lah. Hari ini kita sedang berkembang. Tentunya kita terus pelajari tadi dinamikanya untuk bagaimana mencari titik keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, sosial, budaya juga penting. Artinya kondisi sosial tadi kalau terlalu banyak homestay, juga ekonominya nggak baik. Ekses sosialnya kan banyak juga. Sosialnya gitu ini juga akan social impact-nya itu yang kita khawatirkan kita perlu kaji juga. Nah ini saya kira juga tantangan kita semua. Ya semoga ke depan penataan itu lebih bagus ya. Jangan sampai terlambat ketika semuanya sudah banyak. Baru kenapa tidak dilakukan sejak awal, sejak dini gitu ya Mas. Ya sekali lagi kami akan terus mensosialisasikan itu bahwa betul tanah adalah milik panjenengan, tetapi dalam membangun tentunya ada regulasi proses perizinan tata ruang, perizinan bangunan gedung. Kalau tata ruangnya sudah nggak usah, jangan bangun lah, daripada nanti ya mungkin pada titik tertentu. Ya kita belajar dari Jawa Barat misalnya, tadi puncak. Dibongkar gitu kan, yang objek wisata besar itu kan. Kami tidak ingin itu juga terjadi ketika tadi masyarakat yang lain menilai bahwa ini sudah merusak lingkungan. Yang terjadi kan konflik antar masyarakat nih. Akhirnya pemerintah harus melakukan tindakan tegas dengan membongkar. Misalnya puncak sudah dimulai sejak 2 tahun lalu misalnya, kanan kiri jalan nasional sudah dibersihkan. Ya. Nah itu juga tadi disinggung dari Wonosobo sampai Garung. Pada saatnya pasti itu akan terjadi. Tapi sekarang berarti masih dibiarkan. Karena belum begitu urgent Mas. Bukan masalah itu, bukan masalah. Semua saya kira butuh urgent, butuh. Ya kita sedang
terus lakukan kajian. Sebenarnya target kami di 2025 awal ini yang sudah, tetapi kita dapat ujian kemarin. Wanganaji, kita belum gerak Wanganaji. Kui Mas, baru kui tak singgung Wanganaji. Ya sudah, itu ujian kami. Belum bergerak yang ini, yang lama belum digerakkan, enggak yang misalnya yang lama belum identifikasi sudah, kita ada perpetaan nama siapa sudah. Ini belum, mulai tambah satu yang cukup viral kemarin, cukup ramai. Ya, udah masuk ke Wanganaji aja nih. Ya. Iya Mas, kondisinya sekarang setelah pembongkaran satu unit itu. Sekali lagi pilihan Pak Bupati, pilihan pemerintah kabupaten, tentunya kita tidak ingin serta-merta main bawa ekskavator. Kan ada bongkar. Semuanya kan ada isu dirembuk istilahnya. Dirembuk itu dalam arti tidak kemudian kita membiarkan, tetapi memberikan tahapan-tahapan peringatan sudah dilakukan secara administrasi, secara komunikasi, dan kemarin sudah mulai ada yang membongkar sendiri. Nah, ini pilihan-pilihan kebijakan yang saya kira ya mari kesadaran harus tumbuh dari kita semua. Kalau kita lihat di awal tahun atau akhir tahun kemarin, banjir yang di Klisman itu kan. Dan nampaknya beberapa waktu kemudian juga banjir lagi meskipun segera hilang. Wanganaji ini sekarang menjadi langganan Mas. Persoalannya di mana? Persoalannya hari ini curah hujan. Ya banjir menjadi curah hujan. Curah hujan tinggi. Kemudian membawa material. Sekali lagi kalau kita bicara sungai tidak hanya berbicara pada badan sungainya, pada air yang ada, sumber airnya dari mana? Dari atas misalnya itu ya? Dari atas, di atas juga pasti terjadi ada perubahan tata kelola lahan ini, perubahan apakah itu ya kita cek apakah kemudian tadi bangun homestay atau tambang kita cek. Tapi yang pasti kemarin Wanganaji, kembali ke Wanganaji. Itu kalau tidak hujan itu air jernih Mas dari arah. Itu dari mulai mana Wanganaji itu hulunya? Wanganaji itu ada dua, dari Serayu. Di situ kami punya bendung Wanganaji yang itu bisa kita buka tutup. Yang di Garung itu ya Mas? Ya, itu bisa kita tutup. Kalau hujan kita tutup. Bisa dikendalikan ya. Nah, tetapi ada satu yang memang bersumber dari Gunung Sindoro. Gunung Sindoro. Jadi yang dari gunung Kali Banteng, kalau tidak salah namanya Kali Banteng. Dari Kejajar itu ya? Bukan, dari daerah ini, Garung ini, dari lereng ini. Kalau Kejajar yang Serayu nih, Serayu. Yang dari lereng Sindoro yang sisi Garung, kemudian sampai naik di perbatasan Garung Mojo Tengah ini, itu kalau hujan itu airnya keruh. Ya tadi karena membawa material. Nah, 2 kali hujan itu, 2 kali banjir itu, yang dibawa yang pertama itu bekas potongan kayu. Apa nama istilahnya? Dongklak itu ya? Dongklak kayu. Dongklak kayu dari atas masuk ke saluran Wanganaji. Nah, di depan tadi di posisi Jawar ini, depan BRI kebetulan ketinggian elevasinya itu rendah. Di situ ada bangunan jembatan, nyangkutlah dongklak itu di situ. Maka sampah airnya nutup, air meluap. Itu yang pertama. Aman beberapa bulan. Yang kedua, ternyata dongklak bambu terbawa, nyangkutnya di situ lagi. Nah, minggu lalu saya turun ke Jawar, ketemu dengan beberapa masyarakat, kami ketemu juga dengan secara komunikasi dengan pihak BRI, karena kebetulan nyangkutnya itu pas di depan jembatan BRI terus itu. Maka kita evaluasi lagi ini, apakah harus menaikkan jembatannya. Kemudian di masyarakat kemarin ada, ternyata masyarakat bangun anggel itu untuk mengalirkan air ke saluran lebih kecil itu kan.
kemarin Anggel secara karena air hanyut. Lah masyarakat mau bangun Anggel lagi. Lah padahal Anggel itu salah satu juga yang kemudian menyebabkan banjir itu ya. Nyangkutnya sampah-sampah itu. Maka kami harus ketemu dengan masyarakat, ngobrol. Kalau butuh air, oke, kita carikan alternatif lain yang tidak mengganggu Wangan Haji tadi. Itu hal-hal yang terus kami lakukan untuk itu. Apa juga nggak mungkin banyaknya bangunan liar yang di atas Wangan Haji? Ya, kalau secara identifikasi kami, secara luasan berapa sebenarnya Wangan Haji itu? Lebar Wangan itu. Lebar Wangan kan ini ada yang secara alamiah, ada yang sudah ada bangunan. Kalau yang sudah ada bangunan ini talut-talutnya ya tidak berkurang, tidak ada talut yang digeser karena yang alam tadi ya bisa malah melebar ya karena beberapa gigis. Tetapi sedimen ini juga kita perlu sedang kita terus lakukan. Terjadinya sedimen tadi, peninggian badan karena sedimen, maka perlu normalisasi. Nah ini kan jadi tidak serta menyalahkan bangunan, itu tidak. Kami terus apa penyebab, apa solusi. Ini yang harus kita lakukan. Tidak melihat pada dampaknya saja, tetapi saya selalu menekankan pada kawan-kawan di PU itu lihat penyebabnya, cek penyebabnya, cari solusinya. Nah itu hal-hal yang tentunya perlu ketelatenan saya dan teman-teman untuk terus melakukan tadi identifikasi. Iya. Kemarin kan Pak Sekda sempat ngomong ketika terjadi pembongkaran sendiri itu kan berkaitan dengan bangunan-bangunan liar yang namanya berapa sekitar 140 ya. 140 bangunan liar gitu kan. Ya, itu tergantung dari proses hukum. Terus posisi PU di mana dalam kasus ini? Kami pemerintah kabupaten sudah, PU kan pemilik pengelola aset ya. Pemilik aset adalah pemerintah kabupaten. Maka kenapa turun Pak Sekda? Kemudian OPD yang melakukan penegakan ada OPD lain, yang ada Satpol PP. Tentunya kami berkoordinasi. Ketika ada pelanggaran ini ada pelanggaran, Satpol PP rembukan, dibahas di Pak Sekda. Pak Sekda melakukan tindakan langkah-langkah dari awal pendekatan personal sampai surat sampai macam-macam. Yang terakhir tentunya ya tadi karena ini terkait pemanfaatan aset. Tadi kalau Pak Sekda menyebut hukum ya sama sebenarnya. Apakah itu aset orang pribadi, perusahaan atau pemerintah? Ketika ada orang lain melakukan pemanfaatan kan pelanggaran hukum. Saya kira tidak hanya misalnya kemarin ada menggunakan asetnya perusahaan tiba-tiba dibangun. Pengacaranya perusahaan kemudian melaporkan bahwa ada penyerobotan aset. Nah, sama dengan pemerintah kabupaten pun karena itu hak miliknya pemerintah kabupaten ya tentunya ada pelanggaran hukum di situ. Selain tadi pelanggaran perizinan, ada pelanggaran hukum penyerobotan aset. Ya terbaru hari ini secara nasional juga ramai. Oh ada penyerobotan lahan. Iya, dilakukan beberapa kelompok itu kan. Ya. Kalau Wonosobo sendiri Mas kembali ke tadi 140 bangunan, memungkinkan nggak kira-kira itu dibongkar semuanya? Ya mungkin saja. Ada tingkat waktu nggak? Ya hari ini kita belum sampai sekali lagi tindakan yang pengen masih persuasif ya. Masih persuasif, pendekatan ke masyarakat. Nah kita sudah diidentifikasi mana yang hak milik, mana yang bukan. Dan ini permasalahannya tadi saya sampaikan bahwa batas yang punya kabupaten hanya pada Andong Sili. Andong Sili ke sana ini kebetulan ada jalan provinsi, ada DI Wangan Haji. Nah ini yang kita juga. Nah irisannya itu gimana kan? Ini ada dua pengelola itu. Kami sudah melakukan diskusi dengan teman-teman provinsi. Kemarin bahwa ini yang di luas jalan provinsi, ayo kita bahas bersama. Kita punya target seperti apa ini. Ya saya kira dari sisi kita misalnya yang
tidak punya kepentingan di situ, alangkah indahnya bahwa jalan dari Kalianget, dari depan objek wisata Kalianget sampai Garung itu bebas semuanya. Pas. Ya. Terus kita tanami tanaman yang indah-indah, misalnya cemoro gunung lah. Wah, indah sekali itu. Tapi karena tadi masih ada beberapa kepentingan masyarakat, ya persuasif kita lah. Tentunya kita tidak ingin juga semena-mena. Maka butuh proses untuk secara bertahap peningkatan kesadaran masyarakat sebelum nantinya juga tentunya pada saatnya ada penindakan. Kalau itu apa bukan berarti Pak Pemda sengaja untuk menghindari konflik sosial yang ditimbulkan dari kebijakan? Ya saya kira tentu kita perlu menganalisa dalam membuat langkah-langkah kebijakan. Tapi kan nggak bisa dibiarkan dong Mas Udin. Ya, tidak ada yang membiarkan kan. Tadi secara bertahap surat teguran sudah, meningkatkan kesadaran masyarakat kan begitu. Ya hari ini KDM nih yang menjadi role model. Role modelnya kan semua pertanyaannya di sana bisa. Tapi di sana sudah menikmati tadi sekian puluh tahun sampai hari ini mereka juga ya tentunya tidak serta-merta hari ini dibongkar. Misalnya yang Puncak selesai, yang punya jalan provinsinya Jawa Barat misalnya. Saya pelajari itu terus, saya tidak mau juga. Artinya itu dijadikan referensi juga ya. Menurut saya selalu sampaikan ke teman-teman, tren KDM ini mari kita jadikan tempat belajar kita. Apa isu yang dibawa, gercepnya apa, ya kita juga belajar untuk ke arah itu. Meskipun situasi kondisinya tentunya tidak sama. Puncak ya panennya udah lama kan. Nah, kita kan baru aja panen nih. Atau sengaja dibiarkan panen lama dulu baru diambil. Ya bukan begitu. Tetapi sekali lagi persuasif. Mengambil suatu kesimpulan mana untung ruginya kan tentu dampaknya ke masyarakat. Yang pasti kemarin Wangan Haji tadi, kalau kembali ke pertanyaan awalnya kan luapan. Karena tadi satu sampah. Sampahnya memang bukan sampah yang dibuang. Sampah yang terjadi karena longsoran. Tadi donggol sudah dipotong, donggolnya enggak diambil. Pas hujan tanah longsor. Ya. Nah, ini kan suatu yang ya sulit kita cegah, kecuali tadi dengan misalnya tadi mencermati mana yang berpotensi tadi. Itu yang kami lakukan. Bisa ada jaminan bahwa nanti hujan besar pun tidak banjir lagi? Bisa nggak menjamin tidak ada longsor? Ya nggak bisa. Saya kok asik gitu ketika dulu beberapa si sosmed itu kan. Wonosobo kok banjir. Oh jenengan nggak pernah ke Wonosobo lagi sih. Sekarang Wonosobo banjir jadi sebuah hal yang rutin gitu kan. Itu yang saya kira marilah kita bareng-bareng. Hal-hal begitu kan bencana terjadi di mana saja. Tadi saya juga bukan tapi tadi kalau bangun kalau tidur kemudian terasa geronjal itu masuk Wonosobo. Artinya menilai jangan orang Wonosobo ikut menjelek-jelekan Wonosobo sendiri. Kita bangun semangat positif. Kita cinta Wonosobo yang kita kita luruskan bareng-bareng. Itu kemarin karena ada bencana longsor, terhambat sampah. Ya begitu. Kalau kami petugas kami tidak mungkin menghentikan longsornya itu bencana ya kita jelaskan karena tadi contoh saya orang yang di lapangan Mas, mohon maaf, misalnya Lebaran kemarin tumbang. Yang di penampilan itu ya. Bisa kita mencegah tumbangnya itu? Nggak bisa dong. Faktor alam juga kan. Ya kemarin sudah kita upayakan pengurangan. Ya. Tapi terjadi tumbang. Ya apakah ini kan bencana, tapi bagaimana kecepatan kita menangani itu, menyelesaikan dalam satu hari tidak mengganggu kemacetan. Jangan kemudian hati-hati Wonosobo nanti pohon kebruan mobil. Jadi ada faktor fast respon terhadap sebuah kejadian itu kan. Tadi kita lakukan upayanya jangan, kecuali terjadi banjir kita diam saja. Pemerintah diam saja, tidak melakukan upaya-upaya. Kita terus melakukan upaya. Mau melakukan langkah tadi, anggel saja.
ketika Anggal dibongkar ini menjadi salah satu cara untuk mengurangi potensi banjir tadi, masyarakat yang menggunakan nggak ada penolakan atau nggak ada resistensi. Saya harus menjelaskan ke masyarakat penolakan. Yang lucu lagi apa? Kalau banjir itu mereka juga yang kebanjiran. Tapi mereka lebih sayang, ini motif ekonomi. Kalau Anggalnya tidak dibangun menurut mereka, mati ikannya pada mati. Oh, perikanan ya, bukan sawah ya. Ikannya pada mati. Maka tugas kami untuk mencari alternatif sumber air yang tidak harus menganggal ini. Nah, ini solusi-solusi yang begini ya terus kita lakukan. Tidak bisa kita kemudian tidak boleh saklek atau dengan regulasi nggak bisa ya. Nah, tugas pemerintah ya gitu. Memfasilitasi masyarakat kan harus memberikan solusi-solusi yang tidak sekedar penegakan aturan. Maka kita berharap kembali warga masyarakat, teman-teman kita yang sejak lama ini sudah membangun di bantaran itu ya. Hari ini ekonominya sudah meningkat. Kan sudah lama nih. Panennya udah lumayan lah. Bisa nabung, bisa membeli tanah untuk membangun di tempat lain. Nah, pada saat itulah hari ini yang terjadi di Jawa Barat setelah diidentifikasi ternyata banyak yang kosong sehingga membersihkannya lebih mudah. Artinya sekarang masih ada persoalan yang kompleks untuk PU ya? Ya, menurut saya ya itu tugas kami. Nah, saya bisa mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Mas Adin dan kawan-kawan dari PU ya. Mojokerto kota kecil tapi persoalannya begitu kompleks gitu. Belum lagi spot dana yang justru tidak optimal. Belum optimal apa tidak optimal ya? Ya, hari ini tadi pendapatan daerah, kunjungan wisatanya naik, tapi pendapatan daerahnya belum naik seiring dengan kunjungan, ya bertahap juga, semuanya ada tahapan. Tapi saya optimis bahwa ini akan kemudian terus memberikan perkembangan yang baik. Wah, ini waktunya habis ya dia ya. Saya masih akan mengulik jani masalah 29 jembatan itu, tapi waktunya 29 jembatan yang mana lagi? Yang 29 jembatan yang rusak. Tapi kayaknya tahun ini baru dianggarkan 3 jembatan, termasuk beberapa waktu kemarin banyak juga jembatan. Jembatan-jembatan kita di Kabupaten Wonosobo ini memang dalam kondisi umur konstruksi konstruksi yang sudah saatnya untuk dilakukan penggantian, pelebaran dan yang lain. Tetapi karena keterbatasan anggaran yang ada, maka contoh jembatan Sojokerto tadi karena faktor usia dibangun tahun 55, kemudian diperbaiki tahun 80-an. Kemarin terjadi ada penurunan karena gigisan air. Maka kita lakukan dengan dana yang ada dengan efisien tentunya, bagaimana bisa memberikan layanan dengan tentunya jaminan keamanan yang ada. Itu yang terus kami lakukan. Anggarannya sedikit bukan berarti kemudian kita putus asa, tidak berbuat, tapi justru tantangan kita bagaimana memperbaiki, membangun sesuatu dengan lebih efisien tadi. Ada nggak yang jenengan lakukan mencari terobosan-terobosan anggaran ketika anggaran-anggaran dari negara ini terbatas? Lah, saya dari mana lagi kalau negara tidak? Mungkin kerjasama dengan pihak ketiga bisa, Mas? Ya, ada memang hari ini program-program kerjasama pemerintah badan usaha KPBU, tetapi ruas-ruas jalan kita kan ruas-ruas jalan layanan bukan komersial, beda dengan jalan tol. Kalau jalan tol maka bisa kita komersialkan, tapi jalan kabupaten kan nggak bisa ya. Orang mungkin TPR itu. Ya nggak mungkin kan, kita undang-undang tidak membolehkan itu. Maka ya keterbatasan sekali lagi tetap optimis bahwa kunjungan meningkat, pendapatan naik, anggaran tersedia banyak. Nah, itu yang kita harapkan seperti itu ya. Iya. Oke Mas Adin, terima kasih. Wah, ini lumayan bagus. Kita ada gambaran-gambaran, nanti suatu saat kita ngundang Mas Adin lagi banyak hal. Pokoknya urusan PU, materi nggak cuma satu episode gitu. Siap. Ya. Dari gitu ya, Mas Agus. Teman-teman sekalian, Mas Adin bincang-bincangnya pada hari ini semoga sedikit memberikan pencerahan bagi masyarakat. Ya, saya terima kasih Mas Agus. Kesempatan ini juga memberikan kesempatan pada saya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait perizinan. Tentunya nanti
bisa secara tematik, misalnya bagaimana perizinan bangunan gedung. Oke, kita podcast tentang perizinan bangunan gedung, bagaimana tata ruang. Oh siap. Kami justru menilai melihat bahwa media ini menjadi salah satu alat kami untuk menyampaikan ke masyarakat. Terima kasih. Sukses terus lintas topik. Thank you Mas Adin. Dia catat notes sih, ada penawaran dari Pak Kepala Dinas. Siap. PU lo iki lo ya. Baik Mas Adin, matur nuwun ya. Dan teman-teman sobat Citra, sahabat Purnama Sidi serta pemirsa channel YouTube Lintas Topik, jangan lupa besok hari Selasa jam 3 sore kita akan tayang episode ini di Purnama Sidi, Radio Citra, dan channel YouTube Lintas Topik. Dan ketika teman-teman pengen tahu lebih banyak tentang informasi-informasi ini, bisa juga baca di portal berita lintastopik.com. Lengkap kan, satu episode di 4 media. Demikian, saya Ida Agus, terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Lintas topik, mengangkat isu, mengangkat fakta, selalu baru. Setiap cerita, setiap waktu, kami hadir bawa terang yang satu. Lintas topik untukmu dan aku, meningkat dunia tanpa ragu.